itu berkaitan dengan jumlah penduduk desa, bukan penduduk kelurahan. Jadi kalau kita menggunakan data BPS itu penduduk desa 118 juta pada tahun lalu. Tahun ini akan turun jadi 117 juta gitu. Jadi karena cara menghitung BPS itu adalah penduduk perdesaan. Perdesaan itu artinya wilayah yang fasilitas-fasilitasnya dianggap belum lengkap, misalnya fasilitas sekolah, kemudian fasilitas kesehatan itu tidak ada di desa itu, tapi di tempat lain. Jadi, dan jauh gitu, fasilitas bioskop dan sebagainya. Kemudian kalau juga penduduk yang bermata pencaharian pertanian itu persentasenya sangat rendah. Kemudian penduduk yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau jumlahnya banyak itu semakin menuju indikator perkotaan. Dengan konsekuensi, kalau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai urban dan rural. Jadi bukan village dan town gitu. Jadi di Indonesia desa itu village, tapi perdesaan itu rural. Kota itu town, tapi perkotaan itu urban. Nah, yang digunakan oleh BPS adalah rural dan urban. Sehingga bisa jadi ada desa yang masuk perkotaan dan ada kelurahan yang masuk pedesaan. Dari situ kemudian angka-angka mengenai jumlah penduduk perdesaan itu sesuai dengan teori-teori modernisasi. Memang seharusnya kalau negara makin maju, jumlah penduduk perdesaan makin turun. Meskipun jumlah desa belum tentu turun. Kita mengetahui jumlah desa dan kelurahan itu kalau perbandingannya 91% dibanding 9%. Jadi 960 desa itu 91% dari wilayah desa dan kelurahan. Nah, karena di IDM itu penduduk desa itu sampai 200 juta. Menurut BPS perdesaan itu 118 juta, maka kami menanyakan ke Prof. Yudan. Karena di Prof. Yudan itu yang bisa jadi penentu berapa penduduk yang KTP-nya itu desa, bukan kelurahan. Nah, dari Prof. Yudan kita kemudian mengetahui total yang merekam KTP elektronik 197 juta. Harap diingat, ini berarti penduduk Indonesia yang berumur 17 tahun dan ke atas. Jadi yang berumur 0 baru lahir sampai berumur 16 tahun tidak ikut di dalam penghitungan ini. Jadi kalau sensus penduduk 2020 menyebut 270 juta, itu yang 17 tahun ke atas itu 197 juta. Kemudian yang 17 tahun ke atas dan tinggal di desa bukan kelurahan itu 139 juta. Ini jadi kemungkinan jumlah penduduk desa ini belum ada yang mengetahui secara pasti kecuali kalau BPS mengeluarkan data jumlah penduduk desa, bukan pedesaan dari sensus 2020 ya. Tapi data terbaru 2022 tentang penduduk desa kiranya hanya mungkin terjadi jika SDG desa itu selesai pendataan seluruh desa. Jadi untuk pertama kalinya kalau itu terjadi tahun ini, pertama kali kita bisa mengetahui jumlah penduduk desa yang terupdate setiap tahun. Kalau menggunakan BPS berarti tapi belum pernah dikeluarkan ya. Sebetulnya bisa mengeluarkan jumlah penduduk desa tapi per 10 tahunan. Kemudian kalau dari Prof. Yudan, ini terima kasih sekali. Jadi betul-betul diketahui penduduk desa yang sudah dapat KTP 139 juta. Ini sangat mempengaruhi waktu kita di dalam SDG desa itu jumlahnya yang tersimpan itu 87 juta. Itu kalau dibagi 139 juta saja itu
pasti jumlahnya menjadi sekitar 60%-an dari kalau sekarang itu 70%-an. Kalau dengan penduduk desa yang 0 sampai 16 tahun, persentasenya bisa lebih rendah lagi. Nah, itu bisa menjelaskan kenapa data SDGs desa ketika dihitung dengan yang lain itu relatif masih tergolong rendah sebetulnya, rendah. Ya. Tapi meskipun angka 87 juta jelas itu angka pencapaian yang tinggi. Ya. Tapi ketika kemudian sekarang kita benar-benar mengetahui dari Prof. Yudan jumlah penduduk desa yang 17 tahun ke atas itu, kita menyadari tugas untuk ke depan jadi memang besar. Tapi itu juga sekaligus mengoreksi seandainya SDGs desa terisi semua, kalau kemarin penghitungan 118 juta itu mempengaruhi 74% dari capaian SDGs nasional, dengan koreksi jumlah penduduk desa, kalau terisi semua dan kemudian bisa dipenuhi pembangunan penduduk desa ini, menyejahterakan penduduk desa ini, itu kontribusi SDGs desa terhadap SDGs nasional itu meningkat sampai 92%. Itu artinya hampir seluruh pembangunan nasional itu memang benar-benar bertumpu kepada desa. Jadi itu kemarin waktu mendapatkan data dari Prof. Yudan, kemudian kita hitung ulang capaian tertinggi dari SDGs desa itu sudah meningkat dari 74% ke 92%. Yang kalau pakai istilah statistik, berarti boleh dikatakan hampir seluruh komponen pembangunan itu memang bertumpu di desa, terutama pembangunan sosial yang tujuannya menyejahterakan warga. Itu yang pertama itu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi